Info blast untuk besok. Besok blast. I don't know. SMGR balik nggak? Balik apa? Golf ya, congrats buat yang udah ikutan. Yang nggak dapet ya udahlah, bukan rezeki. God bless. God bless you. MBMA mungkin koreksi dulu ke bawah 600 sebentar. I think maksimal koreksi 580, 560 terus spare sedikit balik ke 600 dan 700. Golf, I think my job is just Golf, I think ya hari pertama arah penjatahan 6%. What you expect for? Tapi tadi di grup saya bilang potensinya 290, 300. Tapi itu ingat ya, saya udah nggak rekom di angka sekarang. Ya, sebelah rumah saya rumah kosong. Tanah kosong soalnya. Guna saya beli dapat 0, sekian 0,5% doang. Ya itu pasti fund flow lah. BRPT saya suka, saya masuk tuh BRPT. Nggak percaya ya, nih. Hari ini saya masuk BRPT. Meskipun nggak gede, kecil. Lagi floating. Tadi tuh ngantri sampai 1040-an something tuh, dapatnya segitu tuh. Posisi floating lah. Tipis. Blast dan Guna bagusan mana? Kan udah penjatahan juga ya. Kalian mau beli begitu listing gitu loh. Golf besok lanjut atau enggak? I think ya mendekati 290 mungkin bisa. Cuma nanti kita bahas Wika. We got lucky. Aku call Wika minggu lalu untuk target ke 160 lebih. Hari ini arah. Hari ini callnya juga arah. Hai Ciao, aku sehat, thank you. Aku malam ini nggak bisa lama. Ada MR potensi ya 1400 lewat 1600 bisa. Konstruksi kenapa arah? I think ini ada berkaitan, bukan, itu adalah soal IKN lagi lah. We don't know. Pertama kita nggak tahu seperti apa progres sebenarnya IKN. Kita nggak tahu pemerintah ke depan mau gimana sama IKN. Tapi yang pasti kalau Pak Prabowo kepilih, most likely programnya Pak Jokowi dilanjutin, yaitu adalah IKN. Memang tunggu reboundnya gimana doang. Nah, kalau aku pribadi, konstruksi ini kan perusahaannya kan banyak masalah ya. Mulai dari hutangnya yang gede, bondsnya yang banyak gagal bayar. Kalau kalian ragu sama konstruksinya, beli semennya aja. Nah, karena kalau semennya jauh lebih healthy. Di luar dari IKN, di luar dari proyek-proyek pemerintah, ya dia juga ketolong dari properti. Nah, selanjutnya, persemenan di Indonesia itu selalu ada dalam indeks. Jadi fund itu bakal selalu punya weighting ke semen. Asing kalau masuk ke IHSG itu juga most likely kalau memang dia masuk ke basic industry, salah satu top line-nya itu kalau nggak SMGR ya MTP. So kita punya SMGR lumayan. Beli besinya enggak lah. Nah nanti kita bahas perbankan. So gini. Saya pikir ya IHSG bakal koreksi dan lumayan dalam koreksinya. Maksimal kenaikan IHSG itu 7.300 atau di angka-angka sekarang. Good things. Semoga saya benar kalau kali ini IHSG sedang membentuk yang namanya pattern inverted head and shoulders. Tapi saya nggak yakin bisa break. Ya, saya nggak yakin bisa break ke atas kemudian menuju all time high. Tapi potensi koreksinya maksimal ke MA 200 jeblos-jeblos sedikit sampai ke 7.000. Nah, di angka ini ada potensi kemudian IHSG rebound ke 7.300. Yang akan membuat IHSG koreksi itu apa? I saw that perbankan, big banks, itu kita bakal mulai di TP-TP sama asing. Kemudian nanti reboundnya
ketahannya itu mestinya sama saham Pak Pepe, nggak lain. Jadi biasanya ya buat kalian yang memang udah lama di market, kalian pasti tahu kalau market lagi koreksi, market lagi jelek, lagi diguyur-guyuran, nomor satu rebound yang bakal ngejaga indeks itu pasti saham-saham konglo yang weightingnya lumayan gede. Lalu itu bisa main sendiri untuk menjaga indeks. Saya nggak tahu, sampai saat ini saya masih nggak ngerti korelasinya apa. Sampai saat ini juga saya nggak ngerti maksud makernya apa. Apakah ini ada campur tangan dengan owner, atau mungkin market memang habitnya seperti itu. But whatever is it, memang kalau seandainya market lagi koreksi dalam, biasa ada aja penolong indeks. Kalau dulu ada saham properti itu namanya POL, itu bisa naik kenceng. Lalu kemudian kita juga dulu ada Bian yang bisa tiba-tiba naik kenceng kalau market jelek. Kemarin market jelek, tiba-tiba brand naik. Nah saat ini kalau nanti di minggu ini menurutku IHSG itu bakal condong merah, bakal condong tembus 7.200, lalu naik sebentar, lalu pokoknya perlahan bakal create lower low sampai 7.090 dan 7.000. Nah disitulah baru mulai akan ada buying power. Disitulah koreksi market udah usai. Nah saya sendiri lagi ngelihat Bank Mandiri, karena Bank Mandiri kan hari ini kan koreksi lumayan ya 3%. Nah ini sedikit jeblos nih. Nah menurutku sih hari ini distribusi AK, tapi bayarnya juga ada. Ini bukan distribusi yang berarti ini bukan buangan, ini bukan sesuatu yang perlu diwawkan gitu. Pak HT spesialis market merah dulu iya, kalau sekarang sih kok agak-agak kurang ya. Nah menurutku Bank Mandiri ini udah masuk area buy nih, kalau bisa 6.150 itu lebih baik. Nah apakah bisa sampai 58 saya nggak tahu, tapi yang pasti ini saya abaikan dulu karena kemarin break tuh nggak dengan volume besar. Ini lebih ke channeling uptrend. Sorry saya rapiin dulu. Nah lebih begini. Koreksi hari ini volumenya lumayan tinggi. Nah so besok masih ada potensi koreksi tuh. Oke, Bank Mandiri. Kemudian BBCA hari ini kalau nggak salah kuat sendiri ya. Ya hari ini BCA kuat sendiri, nggak dikasih koreksi, bahkan ada gap. Kalau mau beli nunggu di gap lah 98 di bawah. Target BCA tuh 10.200. Kemudian BRI ini menarik, kenapa? Karena dia ada 2 kali gap up. Di sini gap up, di sini gap up, dan itu pertanda 2 kali gap up searah. Itu namanya kan runway. Runway itu pertanda tren yang kuat. Jadi menurutku Bank BRI ini ya memang ada potensi untuk dia balik ke 5.000. Di atas 5.000 bisa nggak? Aku belum lihat. Tapi kalau cuma sekedar ke 5.000, nah itu potensi. Areal belinya menurutku di 46 itu udah oke. Hari ini harusnya sih distribusi lah ya. Ya normal, tapi ada CC yang makan lumayan, Alex makan lumayan. Jadi kayak broksumnya 50-50. Dibilang buangan enggak, dibilang ada yang keluar ya gitu. BBNI terakhir perbankan sama posisinya. Oh ini agak jelek ya kalau hari ini ya BNI ya. Jadi di antara semua tuh yang paling aku suka BCA, Bank Mandiri, lalu BRI, lalu BNI. Nah itu urutannya. Kalau BCA jelas udah break targetnya 10.200, Bank Mandiri juga koreksinya masih aman, Bank BRI juga masih aman, BNI ini kayak lewat 4.800 tuh baru menarik. Jadi all perbankan menurutku minggu ini bakal lesu, nggak kemana-mana. Itu satu. Nah kemudian yang bakal ngelawan kan kita lihat belakangan tuh konstruksi. Kayak Wika tuh kemarin kita beli target ke 160 dan ternyata ini ke 190. Nah ini kayak udah kita nggak bisa bicara chart lagi ya. Tapi yang pasti hari ini bayarnya siapa sih? Wika. Nah kalau kita lihat broksum tuh susah karena netnya tuh nggak kelihatan, tapi penggoreng-penggorengnya tuh kelihatan tuh. Ini penggoreng-penggorengnya tuh pakai YP, pakai CC. Nah kalian lihat kayak ini YP ya, seolah-olah retail, padahal I'm pretty sure ini bukan retail gitu. Meskipun banyak retail di dalam, tapi jarang banget ya YP tuh bisa by average 14M 168. Selnya 170, ini cuan ini hebat ini. Selnya lebih kenceng daripada, selnya di atas dari buy-nya. Jadi dia berhasil masuk 14M, berhasil keluar 14M juga di angka lebih cuan. CC-nya juga
lebih hebat lagi. Belinya 167 10M, jualnya 170 9,3M meskipun dia masih net. Jadi kalau market maker ya itu ngelihatnya net buy atau net sell, kemudian hijau atau merah. Jadi mereka nggak ngelihat kayak profit 5%, profit 12%, mereka nggak ngelihat gitu. Mereka kan kalau masuk bisa keluar apa enggak, pertanyaannya gitu. Nah, so Wika kalau kalian mau lihat Benoksum, menurutku nggak bisa, karena kayak ini tiap hari bensin yang dipakai untuk ngangkat juga langsung dipakai untuk keluar. Nah, itu permasalahannya. Jadi untuk kalian ngelihat kayak, wah ini akumulasi, ini distribusi susah. Kalau kita lihat dari 1 Juli, kelihatan nggak ya? Nah, YP-nya net buy cuma 1,8M gitu. Tapi tiap hari dimainin. Nah, jadi kalau mau ngikut konstruksi, menurutku mesti lihat day by day. Masuknya mesti dijaga. Kemudian kalau dia balik badan, tahu sendiri harus gimana. Nah, sebenarnya kan itu Wika. Menurutku balik ke 200 itu masih mungkin banget. Nah, PTPP juga hari ini. Nah, padahal kalian lihat sendiri, PTPP itu distribusi GR panennya keluar 8M, karena aneh. Sementara kalau kita lihat chart PTPP, nah ini inverted soldiers, targetnya ke 425. Jadi konstruksi reversal dengan volume besar untuk dimainin gitu, untuk di tradingin tiap hari itu menarik. Koreksi 2-3 hari kenceng, koreksi 2-3 hari kenceng, koreksi 2-3 hari kenceng. Cuman reasonnya belum jelas, katalisnya apa, udah so pasti IKN. Tapi ini serius atau enggak? Kalau kita lihat flow-nya sih serius. Tapi kalau kita kayak conviction untuk kita nge-hold jangka panjang, I don't think so. Jadi buat yang kayak sangkut-sangkut konstruksi waktu zaman COVID bakal balik, nggak bisa bilang seperti enggak, itu masih terlalu jauh. Nah, kalau kita bicara kayak produk beneficiary-nya kayak si SMGR, nah itu lebih menarik. Hari ini SMGR menurutku resmi breakout. Ini kemarin yang kita buat nih 4150, saya cukup yakin 4150 break. Kita di grup tuh punya dari sini. Nah, dari titik ini. Kalau sekarang kalau nggak dijual ya 6788 28% harusnya. Nah, kalau sampai ke 48, 38%, hampir 40%. Congrats menurutku yang punya hold aja. Hari ini mestinya net ya, TP. Wow, ini gede banget. TP ini OCBC. Ini TP beli 45M single buy gini dan barang foreign dimakan semua. Itu wow, tepuk tangan saya. Ini gede. Ini nilai akumulasi yang gede di angka 4133, termasuk hebat dia karena closingnya 42. Nah, jadi menurutku ini targetnya ke 48. Selanjutnya INTP. Buat yang ketinggalan SMGR, karena SMGR itu udah break, INTP itu belum. Nah, ini masih aku buat nih. Hari ini sentuh, tapi koreksi sedikit. Hari ini juga harusnya net. Tuh AZ 10M, KZ ya nilainya 77. Menurutku ini mereka nyangkut nih. Nah, ini kebalikan dari SMGR. Si AZ-nya tuh net, tapi harganya di bawah. Menurutku INTP ya sama kayak SMGR bakal break, targetnya ke MA 200. Kalian lihat di sini foreign tuh mulai muncul. Ini kan keluar kan karena MSCI ya. Tapi sebenarnya ya udah mulai aktif lagi. Menurutku in short term, mid term, konstruksi menarik. Dan konstruksi dan persemanan. Perbankan jangan terlalu seneng karena I think koreksi dulu di minggu ini. MBMA ini saham yang agak lucu ya. Jadi biarpun dia net buy, kadang-kadang bisa net sell. Nah, hari ini distribusi lumayan gede. AG Kiwom Sekuritas bisa tiba-tiba keluar gede. Barang dari mana ini? Apakah ini barang owner, barang nomini, barang repo kah, atau barang apa? Tapi yang pasti ini tuh nggak wajar kalau tiba-tiba keluar 12M. So kayak dari pagi aku juga lihat kayak ada yang nggak beres nih. Aku juga call sell tuh MBMA tuh. Di bawah 600 atau kayak 605 lah, boleh mulai cicil sampai 660. 580 atau 550 maksimal. Nah, dia masih meng-create higher low. Nah, ini bentar lagi nyentuh trend line. Dia kan nggak bisa lewat MA 200 tuh. Hari ini hitungannya distribusi. Ya, semoga ya membaik di sisa minggu ini. I think dia nggak bakal kemana-mana. Nggak create new low juga. Selama nggak create new low itu masih oke untuk hold. NCKL yes, AF kumpulin. Cuman aku agak sensitif kalau ngebahas NCKL. Ya, oke.
Kita lihat NCKL. Plong. Come on. Nah, ini lucu. Jadi gini, saya kan IHSG ini udah kenceng. Tadi kalian lihat ya di awal pembahasan saya, dan kalian lihat Bollinger Band udah di atas, RSI udah di atas, MACD juga udah mau dead cross. Menurutku IHSG kan bakal koreksi di 7.090 sampai 7.000. Di masa itu perbankan koreksi, biasanya saham-saham tuyul tuh bakal main, dan menurutku digital bank justru akan main. Nah, kalian coba buktiin deh di minggu ini, bener nggak? Sorry, ini agak error. Anyway, besok aku mau buat konten, ntar kalian lihat ya. Ini lucu banget. Jadi hari ini, kemarin itu ada yang ngechat aku, kok suatu saat aku bakal nunjukin, dia nggak bilang kok, suatu saat gue bakal nunjukin portofolio gue yang digitnya banyak banget di depan lu sampai lu pucat ngeliat portofolio kripto gue. Itu buat kalian yang sering bahas saham. What the fuck? Kayak, hey, if you have success with your investment, baik itu di kripto, mau itu pun di bonds ataupun itu di bisnis, lu tunjukin ke gue juga bakal senang. I will be very happy, dan aku angkat topi buat kalian. Heads up gitu, hebat. Kayak, tapi kalau kalian mau buat gue kena mental karena gue nggak ngebahas kripto, itu di dalam hati kalian ada nggak beres tuh, boleh dicek tuh. NCKL, dan aku buka Instagramnya ya. Nah, ya you know lah, bocil-bocil yang you know gitu. NCKL akumnya bagus dari 14 Mei. Sorry. Oh, ini sih pergerakan yang nggak normal lah ya. Kalau AF beli barang, ini kan NI, ZP, OD, LG, ini mah tukar-tukar barang doang. Aku nggak bahas dulu deh. Daripada bahas NCKL, mending kita lihat MBMA. Jadi MDKA. MDKA hari ini kan hampir ya kena MA 200 clock hijau, tapi koreksi lagi. Kalian lihat Juli tanggal 8, hari ini akum lumayan, KZ, PD. Cuman tuh ada musuh lokal yang nekan terus, makanya closingnya begitu. Menurutku sih ya. Ini. Kalian lihat sideways MDKA ini, plop. Kemudian ketika dia berhasil break ngelewatin MA 200. Kali ini saya lihat hal yang serupa. MDKA sideways, nanti dia bakal pleng ngelewatin MA 200. Targetku sih MA 200 sampai 2.700. Syukur-syukur bisa sampai 29. Kalau 29 bisa break, nah lanjut tuh break ke atas 3.000. Tapi untuk MDKA bisa seperti itu, kupurnya perlu oke. Kemudian lebih ke nikel sih. Nikelnya juga perlu kenceng, yang so far belum. Tapi kalau kita lihat selama ini ya, KI-nya tuh lumayan nampung barang foreign. Semenjak Goto koreksi ya, aku nggak tahu ada korelasi atau enggak. Semenjak Goto koreksi, nggak lama buyer di MDKA tuh cakep-cakep tuh. KI muncul, LG muncul, ini kan bukan broker biasa. Dan average mereka 25-26, sangkut sebenarnya. Kalau seandainya ini tukar-tukar barang doang gimana kok? I think kalau seandainya AK yang jual foreign itu bukan tukar barang deh. Dan kalaupun tukar barang, fee-nya ini lumayan gede. Udah hampir setengah triliun. Jadi menurutku MDKA selama dia nggak create new low, targetnya untuk sampai 29 mendekati 3.000 ada potensi. Apalagi kalau seandainya boom komoditi udah lumayan, nanti kalian boleh lihat tuh. Golf udah cukup lah menurutku, dapat 6% ARA. Kalau kalian ikut 100 juta kan kalian dapat 6 jutaan ya. 6 jutaan ditambah 35%, 1,8 juta. 1,8 juta dari total porto kalian, artinya 1,8%. Cari di mana 1,8%? Gitu, menurutku udah cukup. Kalau memang mau main besok, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, karena net postingan saya yang barusan deh, itu historical saham IPO. 100% hijau kalau dia masuk ke papan utama. Udah itu doang. Nah, lalu semasa koreksi nanti nih, perbankan koreksi, yang main tuh bakal saham-saham tuyul, konstruksi, digital bank aku bisa bilang tuyul. Kenapa? Karena kayak udah lama mati gitu. Nah nanti menurutku ya ini kayak BBYB,
Terus kayak sahamnya Pak HT itu kemungkinan tuh main tuh, karena you know lah kalau lagi aneh-aneh begitu, market lagi sepi, tiba-tiba yang jalan tuh saham Pak HT atau saham Pak PP. Terus kalau enggak ya tuyul-tuyul kayak begini. Menurutku BBYB ini posisinya 50-50. 50-50 kenapa? Karena ke resist MA200 itu gini, sementara ke support ya sama. Nah jadi menurutku masuk worth it gak? Karena 50-50 worth it kalau kalian bisa pecah porsi kalian. Nah kalau mau beli nih HK oke, targetnya pokoknya lewat 260 deh. Sekarang kan 250, kalian cicil aja sampai 220. 250 ke 220 30 poin. 30 poin itu 20%. Siap nggak nanggung 20%? Kalau nggak siap masuknya dikit-dikit ke bawah. Kalau masuk dikit-dikit nggak sampai dapat di bawah kemudian udah terbang, rezekinya cuma di situ. Tapi menurutku BBYB untuk sekedar dia ke MA200 mungkin nggak usah lihat Broksum deh, karena samalah kayak kalau saham-saham tuyul tuh kalau dia mau main aja, nggak perlu akum-akum segala macem. Nah selanjutnya tuh yang mungkin jalan itu adalah Arto. Mungkin ya, ini masih spekulasi liarku. Arto tuh posisinya lebih baik dari si ini garisku masih ada ya 23 sampai 22 kan. Low-nya itu 22.30. 30 poin lah lebih bawah. Nah, kemarin kan berhasil tuh nyentuh MA200. Nah, ini kemungkinan bakal nyentuh MA200 lagi. Gitu. Tapi ya ini cuma untuk short term play lah. Enggak yang kayak reversal kemudian beggar 50%, enggak. Harum juga oke, menurutku. Kadang lihat Harum. Let's take a look Harum. Nah, ini dapat lah. Kalau balik ke 1300 tuh dapat 100 poin ya, hampir 10% lah. Makan aja 1200 sampai 1150. Udah banyak yang terbang ya, jadi antrian-antrian ke bawah pun udah susah dapat. BBTN good, cuman sayangnya karena perbankan bank gedenya koreksi, kemungkinan ini nggak koreksi malahan ya. BBTN ini aku suka 1320, kemungkinan lewat. Dan dia di sini harusnya udah bullish divergence harusnya. Kalau aku lihat posisi kayak begini ya, dia koreksinya tuh sempat naik, lalu sempat naik. Kayaknya aku nggak perlu lihat MACD pun dia bullish divergence tuh. Sometimes kalau kalian sering banget lihat chart sampai enek, kayak nggak masukin indikator pun kalian udah bisa kira-kira gitu. Nah sementara kalian lihat Bank BTN, foreign, yang kemarin foreign keluar terus dari perbankan, di BTN kebalikan, justru net buy. Menarik nih, 1320 lewat, dia balik ke 14. Breeze juga amat-amat menarik menurutku, koreksinya sekarang ini tuh sesuai proyeksi lah ya. Koreksinya maksimal sampai 24, ini kan baru 24.50. Nah besok tuh makin murah tuh, mungkin potensinya di 24, habis itu rebound. Per hari ini foreign juga keluar tipis-tipis banget. Ini mereka nggak usah keluar lah, posisinya nyangkut, cuman mereka juga nggak nge-counter naik ke atas ya. Ini momen-momen untuk koleksi untuk Breeze. Halo Pak Vincent, gimana kabar proyek-proyeknya? UNVR juga cakep tuh. Rebound kan dari 28 29 malahan. Asa good nih, foreign aktif di belakang, cuman aku nggak liatin, nggak masuk stok Pico. Telkom let's see. Nah kemarin kan target kita koreksi di bawah 3.000 ya, udah nyampe tuh, lalu udah mau sampai lagi. Ini kayak I think Telkom udah cukup lah dihukum sama foreign ya, untuk balik ke 3.500 ya oke, foreign. Jadi gini, kalian lihat Telkom ini kan dihukum nih sama foreign semenjak result yang mengecewakan, koreksi dalam, nah lalu kayak udah 50-50 tuh. Nah di ujung udah bukan 50-50 lagi, yang menang justru foreign. Jadi menurutku foreign kalau seandainya dia kurangin porsi pun, someday harganya turun terus, ujung-ujung weightingnya jadi berkurang, ya mereka mesti buyback. Nah ini saat-saat mereka buyback kayak begini, ini udah so pasti juga ada bullish divergence tuh kan. Nggak perlu lihat akumnya lah, tapi harusnya sih akum kalau dari Mei. Oh justru nggak distribusi.
masih distribusi, tapi ya nggak acuan sih sekarang. Target dia ke 3.500 Telkom. Kalau untuk reversal sampai balik ke 5.000, 6.000 enggak. Konstruksi udah dibahas semua. Bika, PTPP, kemudian SMGR, INTP. Kalau bahas semuanya sampai WSBP segala macam enggak lah. Nah Ciputra tuh oke tuh. Seminggu ke belakang tuh amazing, dan ini kayak wow. Nah kemarin market jelek ya, ini Ciputra kan hari ini closingnya jelek. Nah besok koreksi dulu lah bentar sampai 1175 atau MA 200. Nah kemudian balik ke 1300-an. Ciputra oke. Ininya juga bagus banget, apa akumnya tuh oke. Kemarin tuh sebenarnya begitu koreksi nggak ada distribusi yang gimana-gimana banget, memang harganya nggak dijaga aja. Ya siapa yang mau jaga harga di atas kan, mendingan di bawah turun dulu, sabar. BRPT hari ini kan koreksi 10%. Aku masuk tuh di bawah. Sebenarnya target koreksiku tuh sampai ke 1100. Sampai, tapi ya agak sedikit meleset. Ini kan MA 200. Kalau kita lihat Broksum ya, dari 1 Juli sampai sekarang. Ini tuh HP-nya akum lumayan. YU, RF, MG lumayan ya. Jadi ini tuh broker-broker kakap nih yang nahan nih. Average mereka 1160, 1170, 1240. Tapi kemungkinan nih, correct me if I'm wrong, kalian coba lihat deh kemungkinan HP besok net sell tuh. Kemungkinan. Tapi whatever is it, kita lihat yang hari ini. Foreign keluar lumayan gede. XA, NH Korindo keluar juga lumayan gede. Ini udah nggak mungkin retail nih. Keluarnya di angka 1130 dan 1100. Lumayan tinggi keluarnya BK. Sementara CC nampung di 1126 41M. MG ini hebat banget, 1110 23M. Artinya selama proses BRPT koreksi 10%, dia bisa dapat average di 1110 di bawah dengan lot yang segede itu. Nah karena kalau tadi kalian perhatiin, aku tuh perhatiin banget BRPT hari ini. Di mana ya? Oh, di running trade. Kita lihat BRPT. Dia mulai dalamnya itu kan di jam 2 tuh. Kalau kalian lihat di jam 2 ya, itu MG-nya tuh dapat bareng banyak. Aduh, ini aku capek harus. Nah, ini bayarnya MG semua ya. MG-nya belinya gede. Dan itu kayak di angka-angka yang cukup bottom. Tuh, ini MG semua yang counter. Coba ya kita scroll sampai jam 2. Pokoknya di jam 2 itu yang agak-agak krusial tuh kayak yang aku lihat tuh. Karena di jam 2 itu volumenya kenceng banget di 1100. Jadi aku merasa 1100 tuh bottom. Karena barang yang di, nah ini lihat BB beli 1105. Nggak sampai-sampai, ntar kalian coba scrolling sendiri lah ya. Ini kalau bisa nih, tapi nggak perlu juga sih. Kalau bisa ini kalian lihat jam 2 nih, kalian scroll sendiri ke bawah. Kemudian kalian lihat tuh ada kayak 100.000 lot itu dibanting ke bawah gitu aja, dan itu dimakan semua. Dan tadi aku lihat brosurnya sih kayaknya tuh MG, makanya average-nya bisa di bawah. Jadi begitu BRPT tuh, case BRPT, begitu dia koreksi begini volumenya biasa aja. Nah di bawah ini yang makan banyak banget. Nah makanya kalau aku lihat broksum kayak begini hari ini, ya ini netral kan, nggak distribusi, nggak juga akumulasi. Ada yang keluar tapi ada yang akum juga. Tinggal besok lihat masih ada yang keluar nggak, terus yang akum ini gimana. Tapi menurutku sih besok ya pagi-pagi hijau 1150 ke atas lah at least. Nah itu viewku, kalian coba lihat deh. Nah coba kita lihat MNCN ya. Menurutku ini menarik nih, boleh dipantau nih. Ya kalau untuk balik ke 350 itu mungkin MNCN balik ke 350. Oke. Dan posisinya bottom nih, ini double bottom nih. Nah kalau kita ke MA 200 mungkin gak, mungkin aja, tapi nanti dibilangnya bias. Pokoknya 340 350 dulu lah. Nah PTRO itu oke tuh, PTRO
biarkan PTRO koreksi dulu. Targetnya 12.000. Hari ini harusnya bagus tuh akumulasi tuh kakak. Tapi hari ini nggak rame. Kalau nggak rame memang nggak terlalu bisa dilihat. Koreksi 85, 87 udah boleh mulai masuk lah PTRO. Ini penan yang cukup gede. Menurutku koreksinya di spare sampai 8.000 boleh. ESA 990. Nah ini udah hampir jadi nih. Gambar kita tuh pas banget ESA. Gimana ya? Nah, ini proyeksi kita di ESA. Kita kan belinya di sini nih. Even kayak di ESA nih kayak ini makernya tuh bener-bener peduli banget sama TA. Nah, percaya nggak? Nah, jadi gini. Nah, S1 ada HNS kecil di Juni tanggal 3. Kita udah perhatiin. Jadi kita nangkepnya di 740 dan 700. Nah, ini HNS-nya nih. Plem koreksi plem. Nah, di sini kita masuk. Oke, jadi begitu dia minus 10%, 11% kalau nggak salah kita masuk. Nah, setelah itu setelah kita dapat di bawah sini, kenceng dia balik. Nah, bayangkan kalau kalian beli di sini, ini minus 12, 13 hampir 20%, pasti cut loss lah. Apalagi kalau trader. Karena ini tuh sebenarnya ini ada masih di bullish bearish divergence. Ini naik, MACD-nya koreksi. Jadi target buy-nya tuh di titik terendah ini nih, 700. Di 700-an kita masuk. Habis itu naik kenceng. Nah, setelah naik kenceng dia ada pattern kedua. Pattern keduanya muncul kayak begini menurut saya. Jadi meskipun kenceng, ini plus 10%, 11% dalam satu hari. Laporan keuangan keluar, KZ-nya beli gede, asing. Kalau kalian beli di sini nanti dibawa turun lagi, saya cukup yakin. Nah, makanya proyeksi saya mendingan jual dulu. Kalau nggak mau jual nggak apa-apa, baru beli dikit, kita nambah di 750 ke bawah. Nah, so proyeksi kita tuh koreksi begini ESA. Jadi dia dari dulu memang ESA tuh cukup fine sama TA. Jadi kita targetnya tuh 770 ke bawah, kita makan 760 lah kurang lebih di 760. Luckily koreksinya begini. Nah, di 760. Habis itu sekarang udah begini, udah naik lagi. Nah, jadi buat yang punya di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini, tobat. Itu satu. Yang kedua, ini bisa break atau enggak 840, 850 aku nggak tahu. Tapi aku lihat dalam jangka mid term or mungkin mid atau long, aku nggak tahu. Saya nggak jagoan di time frame, tapi kalau saya lihat ke 1000 atau 990 it's possible. Hari ini juga aku yang lumayan AK beli 9M 815. Jadi ya tinggal duduk manis lah, tunggu break atau enggak. Kalau break baru boleh beli, biasanya gitu kalau aliran buy on breakout ya. Jadi ya duduk manis saja. Nah, kalau ESA naik biasanya Pegas iringannya itu dengan Pegas. Nah, Pegas juga berhasil nih nutup gap lewat 1640. Nextnya tuh ke 1700. Jadi menurutku Pegas ini juga kalian lihat foreign, waduh nggak masuk akal banget ini. Foreign di Pegas tuh udah dari Maret ya, kumpulannya tuh aktif banget. Ini aku yakin fan-fan lokal yang punya Pegas pun pasti perform nih. Kayak AK, BB-nya juga beli. Jadi lokal asing semua beli Pegas. Average-nya rendah tapi 1004. Nah sekarang kan 1006. Nah menurutku sih ke 1008. Ya 1008 2000 mungkin ya. Kalian coba deh. Gitu. Mungkin udah ya. Sekian. Thank you. Selamat. Bentar. Aku ada rangkuman yang bagus yang apa. Yang hari ini bagus itu apa aja. ESA, BRPT, BBC, MTEK. Ada tambahan satu MTEK. Nih. MTEK foreign aktif. Kayak no way to set. Ini Mei. Tuh kalian lihat foreign lokal cukup aktif. Kemudian MTEK juga ada ada MA lagi. Ada double bottom. Ini penentuan nih.
di minggu ini tuh penentuan bisa break atau enggak. Kalau dia break, dia ngelewatin 5200. Targetnya ke 560. Nah, ini potensi banget. Kalau mau nampung ya 420, 424 atau ikut ini aja lah 413 420 ke bawah. Ini potensinya ada MTEK. Sumariko dan view secara umum besok siap Pak Dian. Nanti sekalian saya bantu pencetin mau beli apa. Kalau MTEK ya SCMA buka bakal nyusul juga biasanya gitu. Tapi kalau aku lihat sih ya ini sama, SCMA bakal lewat lah MA 200 ke 160. Kemudian buka. Tuh ini dia kayak, oh ini gambar kita ada nih, koreksi 130, 125. Sayangnya koreksinya low-nya 129 doang. Nah ini udah mulai, ini kan resist nih, besok break atau enggak aku nggak tahu. Nah, kita coba lihat. Wah akumnya sih bagus banget. Jadi MTEK Group ya, MTEK buka SCMA is all bullish midterm. Kemudian energinya bukan energi ya, bukan yang lain ya. Energinya itu ESA Pegas bullish midterm. Konstruksi kita nggak usah lihat Wika, PTPP, pos kita lah ya. Maksud kita masih suspend nggak sih? Kayaknya masih suspend. Kita lihatnya semen SMDR NTP bullish midterm. Big Banks itu koreksi dulu. Nah selama 1 minggu ke depan saham-saham hantu bakal main. Arto, BBYB, maybe WIRG, pokoknya saham-saham hantu itu bakal main yang biasa kenceng. Nah kemudian selama koreksi nanti kemungkinan yang bakal nahan indeks itu saham-saham Pak Pepe. Oke, sekian dan thank you semuanya.